Selamat sore Bapak Ibu sekalian, selamat datang lagi di Digital Craft Launch Inacraft Maret 2023. Siang ini kita dapat ketemuan orang-orang yang sangat penting dan kadang kita hindari gitu. Orang berdua ini dari Dirjen Pajak. Mengapa kami undang ya? Karena kita memang sudah seharusnya udah melek pajak gitu kan. Dan banyak hal-hal yang harus kita ketahui karena selama ini kita nggak begitu aware, nggak begitu paham tentang apa itu pajak, dan kita merasa orang kecil itu bebas pajak, padahal nggak juga gitu loh. Kita juga sama-sama harus mendukung negara ini biar lebih maju, dan mau ketika maju pun berarti juga mereka juga harus melek pajak. Nah, di DigiCraft Launch ini kami bikin acara namanya Podcraft. Jadi ada bicara-bicara tentang kerajinan. Dan sore ini kita kedatangan ibu-ibu ini adalah Dirjen Pajak, dan kita hubungannya antara craft dan pajak apa? Kita dengarkan uraiannya, dan untuk acara selanjutnya kami persilakan kepada Ibu di samping kiri saya. Monggo Ibu, dilanjut. Ya, jadi terima kasih Bapak dan tim dari ASEPI yang sudah mengundang kami, Kanwil DJP Jakarta Selatan 2, untuk ikut hadir di Digital Craft ya Pak ya, DigiCraft Launch untuk melakukan Podcraft. Mudah-mudahan acara sore hari ini yang digagas oleh tim ASEPI dengan kami ini akan memberikan pencerahan kepada teman-teman semua. Kebetulan kami dari Direktorat Jenderal Pajak khususnya di Kanwil DJP Jakarta Selatan 2 ini juga sedang membuat sebuah terobosan. Sebenarnya bukan terobosan ya, ini sudah ada dari tahun 2016 Pak, namanya BDS, Business Development System, yaitu sebuah sistem yang digerakkan oleh DJP untuk menjadi sahabat para UKM. Ya seperti itu, apalagi di tahun lalu kita ada kebijakan khusus itu mengenai tarif pajak terbaru untuk UKM. Ini menarik sekali untuk kita bahas dan kita perbincangkan sore hari ini. Dan mungkin nanti saya, Indri Pak, mohon berkenan untuk meminta teman saya, ini sahabat saya Kak Julis, selaku fungsional penyuluh dari Kanwil DJP Jakarta Selatan 2 nanti akan membahas terkait apa saja sih yang harus diketahui UKM itu terkait dengan pajak-pajak yang ada dan mengapa pajak itu penting. Jadi kalau boleh kami infokan Pak, jadi memang 85% APBN nasional ini disokong dari pajak. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian membayar pajak, ya itu yang untuk menghidupi kita semua. Dari mulai bos, kemudian banyak banyak BLT, kemudian ada banyak hal yang disokong dari pajak. Jadi memang kami butuh kepedulian seluruh rakyat Indonesia ini untuk bahu-membahu bergotong royong melalui pajak membangun negara. Namun boleh diinfokan kembali bahwa pajak kita ada dua nih Pak. Jadi pajak itu ada dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Ingat bapak-bapak semua ya. Jadi kebetulan kami diundang di sini, kami ingin menyampaikan. Jadi kalau pajak daerah itu dikelola oleh Pemda, Pemkot, yaitu misalnya yang Bapak ketahui adalah yang dekat dengan kita, PBB, pajak mobil, pajak iklan, pajak pembangunan saat kita makan 10% di restoran, kemudian banyak pajak-pajak daerah. Lalu kalau pajak pusat itu juga ada Pak, itu yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, itu contohnya seperti PPH, PPN, dan kebetulan para UKM ini juga harus lebih melek PPH dan PPN. Nah nanti Kak Julis yang akan menyampaikannya. Oke Pak, itu pembukaan dari kami dulu. Mungkin ada yang mau diteruskan Kak Julis, silahkan Kak. Mungkin pertama kita akan bahas tentang UKM kali ya, karena di ASEPI, di Inacraft ini luar biasa, Kria Indonesia yang dikelola dengan luar biasa oleh ASEPI. Banyak teman-teman yang belum tahu loh sebenarnya kena pajak gak sih saya, orang penghasilan saya masih rendah nih gitu. Boleh Kak Julis disampaikan untuk informasi teman-teman UKM yang berada di Inacraft di JCC ini. Baik, terima kasih banyak. Betul sekali yang disampaikan oleh Miss Indri.
Nah, jadi pemerintah ini memang memegang sekali ya tentang UMKM ini, sangat peduli dan sangat mensupport tentang UMKM. Kalau kita tarik nih Pak ya, aturan-aturan terdahulu, ada dulu PP 46 tahun 2013, itu tarifnya 1% Pak. Kemudian di 2018 diperbarui di PP nomor 23 dan itu tarifnya jadi 0,5%. Kemudian baru lagi nih Pak, ada PP nomor 55 tahun 2022. Di situ menjelaskan bahwa untuk pelaku usaha yang statusnya masih pengusaha kecil dan omsetnya dalam 1 tahun antara 0 sampai dengan 500 juta itu belum dikenakan pajak, Pak. Nah, jadi untuk UMKM nih, para pelaku UMKM jangan takut datang ke booth pajak, pojok pajak kami atau datang ke KPP. Karena tadi pemerintah sudah memberikan keringanan. Lalu kalau misalnya sudah di atas 500 juta berapa nih pajaknya? Itu hanya 0,5% saja dari omsetnya. Jadi rendah ya, kalau misalnya kita punya 100 juta nih omsetnya dalam 1 bulan, berarti hanya sekitar 500 ribu saja Pak pajak yang harus disetorkan. Nah itu untuk batasannya sampai maksimal 4,8 miliar. Itu yang disebut sebagai pengusaha kecil. Kalau sudah di atas 4,8 miliar, tentunya itu sudah tidak masuk lingkup pengusaha kecil. Nah berarti itu UMKM yang sudah naik kelas ya Pak ya. Bukan mikro dan kecil lagi, tapi sudah menengah masuknya. Kalau itu nanti ada beda lagi Pak pajaknya. Jadi memang pemerintah sekali lagi mensupport sekali pelaku UMKM. Karena produk domestik bruto kita tuh besar dari UMKM ya Pak. Apalagi nih Go Digital Inacraft. Nah DJP juga sudah memberikan banyak sekali layanan yang online. Nggak harus datang ke KPP, nanti kita sekalian mention ya Miss, ada pemadanan data NIK NPWP, pelaporan SPT tahunan, juga cetak kartu sekarang nggak harus ke KPP, jadi cukup punya INPWP saja gitu ya. Seperti itu mungkin untuk awalnya. Ya, jadi Pak Batiar dan Kak Julis jadi udah jelas sekali bahwa pelaku UMKM tidak perlu harus bingung lagi, aduh saya dikenakan pajak tinggi. Ada 3 ketentuan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah pusat untuk para pelaku UKM ya Bapak. Jadi yang terakhir malah lebih ringan lagi gitu ya. Antara 0 sampai 500 juta omsetnya tidak kena pajak ya. Jadi Bapak ya tetap lapor karena itu kan untuk melihat seberapa banyak penghasilan atau omset dalam waktu setahun. Namun jika kurang dari 500 juta tidak dikenakan pajak. Dan tarifnya pun kecil sekali Pak kalau sudah 500 juta ke atas, yaitu 0,5% saja, seperti itu. Ada yang Bapak mau pertanyakan lagi? Mbak Julis Ya, atau ke begini, misalkan kan teman-teman, kami satu rumah, ya. satu rumah, orang tua punya usaha sendiri, anak juga masih numpang, itu bagaimana ketentuan kayak gitu? Sekarang kan keterkaitan katanya NIK dan NPWP jadi satu gitu kan. Nah itu bagaimana kan serumah pasaran punya 5 anak, semua punya usaha sendiri-sendiri. Nah itu apa semua harus punya SPT semua, wajib lapor, atau cukup diwakili orang tua gitu kan sebagai wakil? Baik, jadi kalau pajak itu mengenal istilahnya itu satu kesatuan ekonomis, atau kalau bahasa Inggrisnya nih Pak ya, Family Tax Unit gitu Pak. Jadi kalau misalnya, biasanya kan sekarang banyak ya Pak, anak SMP, anak SMA itu sudah punya usaha sendiri. Sedangkan untuk daftar NPWP, batas usianya adalah 18 tahun. Nah ini bagaimana nih kalau yang di bawah 18 tahun sudah punya usaha? Maka bisa dilaporkan menggunakan NPWP sang ayah. Jadi cukup ayahnya saja yang punya NPWP. Tapi kalau anak tersebut sudah 18 tahun ke atas, itu silakan mendaftarkan NPWP pribadi. Jadi dia ada kewajiban untuk mendaftar NPWP. Kemudian tadi kalau dia berusaha, apabila sudah di atas 500 juta, bisa dikenakan 0,5% dari omsetnya dan juga jangan lupa lapor SPT tahunan. Nah ini Pak, kalau boleh saya mention nih Pak, jadi untuk kewajiban pajak itu gampang ngapalinnya nih Pak. 4 aja Pak, DHBL, daftar, hitung, bayar, dan lapor. Kalau misalnya tadi nih untuk pengusaha UMKM, omsetnya masih di bawah 500 juta, berarti hitung dan bayarnya ini nggak ada Pak. Jadi langsung daftar punya NPWP, ya betul. Cukup sampai pelaporan. Lapor ini penting sekali untuk SPT tahunannya. Hanya setahun sekali Bapak Ibu.
Tidak tiap bulan, setahun sekali saja dilakukan, batasnya sampai dengan 31 Maret. Untuk pribadi. Betul Pak, untuk pribadi. Kan berarti tetap kalau keluarga mereka yang punya di atas 18 misalkan 2 orang, 3 orangnya bawah 18 berarti yang lapor berarti keluarga sama 2 anak di 3 ini ya. Betul Tetap Pak, gitu ya. betul sekali. Jadi kalau usianya masih di bawah 18 tahun, itu mengikuti sang ayah. Begitupun untuk istri Bapak. Misalnya Bapak sudah punya NPWP, terus istri ini punya NPWP juga nih Pak. Nah ini boleh NPWP-nya itu dihapus untuk yang istri. Kan biasanya dulu sebelum menikah sudah punya NPWP sendiri gitu ya. Nah itu bisa dihapuskan jadi mengikuti NPWP suami. Jadi istri sebenarnya itu tidak perlu mendaftar NPWP sendiri, jadi bisa mengikuti suami. Jadi cukup suaminya aja yang lapor SPT, istrinya nggak perlu. Kalau terlanjur bisa nggak terhapus gitu? Bisa Pak, bisa sekali. Jadi nanti kalau misalnya sudah punya dan akan lebih mudah kalau memang digabung karena tadi ya Pak satu kesatuan ekonomis, istri bisa mengajukan penghapusan di KPP terdekat atau tempat terdaftarnya. Ini kasusnya begini sih, orang tua, misalnya saya sama istri, sama kita punya mertua deh, mertua meninggal itu kan kita bilang satu rumah misalkan gitu kan. Dulu katanya kan NPWP itu bisa nggak bisa boleh berhenti tapi kan diturunkan atau gimana ya saya dulu gitu. Jadi misalkan mertua meninggal karena kita satu rumah diturunkan ke anak. Nah misalkan ke anaknya mereka udah punya NPWP lagi gitu kan. Nah, ini tetap bisa dijadiin satu aja gitu ya, masih ada kemungkinan gitu. Ya, jadi kalau statusnya apabila wajib pajak tersebut meninggal ya Pak ya berarti. Nah ini perlu kita lihat terlebih dahulu untuk pengajuan penghapusan NPWP. Sebenarnya kalau meninggal itu bisa dihapuskan Pak, tapi bisa jadi tidak dapat dihapuskan apabila memang masih ada warisan yang belum terbagi. Tapi warisan yang dimaksud di sini adalah warisan yang menghasilkan penghasilan. Saya contohkan, misalnya mertua Bapak punya dealer mobil, gitu ya. Nah, dealer mobil ini belum dibagi nih, belum diwariskan ke si A, ke si B, atau ke si C. Sehingga NPWP mertuanya tersebut belum bisa dihapuskan. Karena dari dealer mobil tersebut masih menghasilkan penghasilan. Nah, sehingga masih tetap ada kewajiban pajaknya. Apabila dealer mobil tersebut sudah dibagikan misalnya untuk si A, nah nanti silakan NPWP yang wajib pajak meninggal tersebut sudah dapat dihapuskan, kewajiban dari dealer mobil tadi berpindah ke si A, seperti itu. Oh ya terima kasih ya. Nah sekarang sama satu lagi, teman-teman kan kadang suka gini, suka ngakalin gitu kan ya. Saya harganya 100, saya ngomongnya 50 gitu kan. Kira-kira gitu kalau kata saksinya apa sih gitu? Baik, jadi ini banyak sekali memang Pak pertanyaan seperti itu ya. Bagaimana kalau misalnya wajib pajak tidak melaporkan harta atau penghasilannya dengan sesungguhnya, dengan sebenarnya? Nah, maka di sini kan kebanyakan wajib pajak tuh takut ya Pak. Oh, berarti nanti saya langsung diperiksa, langsung bayar pajak besar gitu dengan denda-dendanya. Jadi di KPP itu Pak, di kantor pelayanan pajak, kami itu ada pegawainya itu dibagi masing-masing. Seperti misalnya saya adalah penyuluh pajak. Kerjanya adalah memberikan edukasi perpajakan kepada wajib pajak. Nah, nanti ada lagi Pak, account representatif. Account representatif itu tugasnya adalah sebagai pengawasan. Pengawasan itu seperti apa? Nah, jadi DJP ini kan dapat data nih Pak ya. Dapat data misalnya dari Pemda, dari pembelian segala macam. Nanti kami akan membandingkan data yang kami peroleh dengan SPT yang dilaporkan oleh wajib pajak. Apabila misalnya ada miss nih, kok ini beda ya laporannya ya. Nah nanti DJP akan memberikan surat klarifikasi. Jadi nggak langsung diperiksa ya teman-teman semua yang hadir. Tidak langsung diperiksa, tapi kami mengkonfirmasi terlebih dahulu. Kalau sudah diberikan surat konfirmasi, silakan wajib pajak tersebut bisa nelpon, bisa WA, atau bisa datang langsung untuk menemui account representatif. Jadi tidak harus data DJP ini yang pasti benar Pak. Jadi bisa jadi wajib pajak yang benar datanya. Tentunya kalau memang wajib pajak bisa menunjukkan buktinya, kami akan ikut dengan wajib pajak. Yang penting adalah komunikasinya ini nggak putus Pak. Karena kan sedih ya Pak kalau kita putus komunikasi, miskom jadinya. Nah yang penting ketika mendapatkan surat dari KPP, surat cinta Pak istilahnya nih ya Pak, surat cinta, maka silakan datang. Kasihan kalau dikacangin AR-nya ya.
Jadi silakan datang untuk menghubungi untuk mengklarifikasi datanya. Seperti itu mungkin Pak. Jangan takut kalau nanti ujuk-ujuk langsung diperiksa, itu enggak. Pemeriksaan itu adalah tahap terakhir apabila memang wajib pajak tersebut sudah diklarifikasi tapi nggak hadir, kemudian data yang ada pun cukup besar. Nah, sehingga itu baru nanti kami sampai proses ke pemeriksaan. Jadi nggak langsung pemeriksaan, jadi banyak sekali langkah-langkahnya Pak. Kira-kira ada cerita kalau cerita lucu sih banyak juga ya Pak ya. Jadi mungkin karena saya juga pernah jadi AR gitu ya Pak. Ada wajib pajak yang ketakutan udah bawa buku bertumpuk-tumpuk karena mendapatkan surat cinta dari DJP gitu ya, sambil menangis. Kenapa saya diperiksa? Suami saya lagi pergi keluar kota gitu ya. Akhirnya kita jawab juga, akhirnya kita kasih jawaban yang lebih menenangkan, karena surat cinta itu tanda bukti, tadi seperti yang Kak Julis ceritakan, tanda bukti cinta kami. Sebelum diperiksa, coba deh kita klarifikasi apa saja sih yang membuat miss antara DJP dengan wajib pajak, karena ada data ketiga, karena memang ini yang kita sebut sebagai self assessment. Jadi selama ini kalau orang bilang gini, kenapa sih nggak DJP saja yang menghitungkan pajak kita kayak PBB gitu ya? Karena memang kita dari dasar awalnya memang menganut sistem self assessment, di mana wajib pajak sendiri yang menghitung. Seperti tadi, mendaftar sendiri, menghitung sendiri, membayar sendiri dan melaporkan. Jadi memang itu yang disebut dengan self assessment. Lalu Pak, kali ini kami dari DJP pun juga untuk melaporkannya pun juga mudah ya Kak, karena tidak perlu lagi harus datang ke KPP. Kalau tadi kita bicara soal konfirmasi surat cinta, kali ini kita bicara tentang SPT. Ini kebetulan bulan Maret ini bulan SPT, makanya kami juga hadir di Inakraf ini untuk membantu mengasistensi jika ada kesulitan. Nah ini Pak, yang paling faktor yang paling banyak ditanyakan, karena hanya mengisi setahun sekali, akhirnya tuh apa? Lupa Evin, lupa password. Padahal itu udah ada di email, tapi kadang kita nggak aware ya, email kita sudah dihapus atau seperti apa gitu. Nah kita hadir di Inakraf ini untuk memberi bantuan, menyampaikan ke teman-teman jika ada kesulitan, lupa Evin, lupa password untuk mengisi SPT, silahkan. Karena mengisi SPT sekarang tidak harus ke kantor pajak ya Kak, kita menggunakan e-filing. Mungkin Kak Jules bisa sampaikan. Baik, jadi untuk kawan-kawan dimanapun berada, sekarang untuk SPT tahunan dulu nggak harus ngantri. Dulu KPP tuh bikin tenda Pak, kayak orang mau hajatan. Ya Pak, tenda dutan mana ya, ada orkes. Kalau sekarang itu sudah tidak perlu, cukup di rumah 24 jam, Senin sampai dengan Minggu, itu bisa dilakukan. Yang penting memang teman-teman ini nggak lupa passwordnya. Kalau lupa, nggak perlu takut. Untuk permintaan Evin pun sekarang bisa melalui email, bisa melalui kering pajak 1.500-200, bisa melalui live chat di pajak.go.id, itu pun nggak harus datang ke KPP. Boleh juga mengunjungi pojok pajak kami ya Miss. Ya betul. Nah ini sekaligus juga kami mempromosikan nih Pak. Jadi buat teman-teman nih pengunjung Inakraf sore hari ini, jika sampai nanti pukul 8 belum bisa bertemu kami, pojok pajak dari Kanwil DJP Jakarta Selatan 2, untuk minggu depan kami juga hadir di mall-mall besar Pak, di wilayah Jakarta Selatan, yaitu di Pondok Indah Mall, kemudian di Gandaria City, dan kita juga di Blok M Plaza. Jadi kalau nanti sampai pukul 8 belum bisa bertemu kami, silahkan jumpai kami, mungkin kami berdua Pak, di mall-mall tadi yang sudah disampaikan di depan. Iya seperti itu. Ada tambahan kan? Iya, mungkin saya mau cerita Pak. Ini tadi kan cerita lucu ya Pak ya. Ini boleh nih Pak, waktu saya sebelum jadi penyuluh kan jadi account representatif juga. Nah biasanya kan wajib pajak bayar ke negara gitu ya Pak. Kalau kali ini ceritanya itu kami yang bayar ke wajib pajak. Nah betul Pak, jadi banyak sekali wajib pajak nih yang takut Pak. Kalau misalnya di SPT-nya itu statusnya lebih bayar, biasanya takut nanti saya malah diperiksa nih gitu, malah tambah banyak nih bayarnya. Nah ini saya buktikan bahwa itu tidak benar. Jadi waktu itu memang ada wajib pajak saya, kebetulan dia itu dipotongnya itu tarifnya 2% Pak. Padahal seharusnya tadi bayarkan 0,5% ya Pak, jadi ada kelebihan 1,5%. Iya betul Pak, pernah juga ya Pak.
Nah, jadi waktu itu wajib pajak tersebut saya infokan bahwa dia ada kelebihan 1,5%. Terus saya tanya, Bapak nih silakan Pak diisi statusnya lebih bayar, nanti kami akan mengembalikan ke Bapak. Dia tuh agak ragu-ragu tuh Pak, nanti saya tambah diperiksa. Tidak Pak, karena kami juga ada pengembalian pendahuluan gitu Pak. Jadi nggak harus semuanya itu melalui pemeriksaan. Dan akhirnya setelah cair, mereka berangkat umroh Pak, sekeluarga Pak. Jadi gitu, jadi wajib pajak nih nggak perlu takut ya kalau misalnya memang statusnya lebih baik dan negara memang kelebihan nih, wajib pajak kelebihan bayar. Silakan, kami pun bisa mengembalikannya. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Nanti yang penting komunikasikan dengan akun representatifnya atau ke penyuluh pajak. Oke, saya juga sering ngalami itu berapa sering itu, misalkan saya bulan Januari udah bayar, saya bayar ulang. Jadi kadang-kadang ketika selesai itu di cross check bayar saya 13 bulan, 14 bulan gitu kan gitu loh. Ya sering kayak gitu ya. Jadi kadang lupa apa mungkin ada nggak ada reminder ya dari yang ketika masuk SSE, DJP itu BID kan saya biasanya kan ngambil kode billing gitu kan, kita nggak ada proteksinya. Ketika udah bayar tiap-tiapnya, misalkan saya udah bayar bulan Januari, saya bulan Februari bayar bulan Januari kan gitu kan. Nah ketika bulan Maret udah bayar belum ya, itu saya kadang kelupaan gitu, akhirnya bayar lagi gitu kan, double. Iya, Jadi memang kalau alertnya nggak ya? Iya Pak, jadi memang kalau untuk saat ini belum ada reminder kalau Bapak sudah bayar nih untuk bulan Januari seperti itu. Karena memang kalau di pembayaran sendiri, kalau Bapak create kode billing, kalau kode billingnya sendiri memang hanya bisa sekali Pak dibayarkan. Tapi kalau Bapak buat kode billing baru terus dibayarkan kembali, itu tetap bisa Pak. Iya. Iya, tapi nanti kalau kasusnya seperti Bapak ini, Bapak nggak perlu khawatir, nanti Bapak bisa dipindah bukukan. Nah, Bapak kan rutin nih bayar ya, misalnya yang Januari tadi, Bapak kedouble nih bayar, terus baru inget di bulan Juni. Nah, Bapak bisa pindah bukukan pembayaran yang tadi di Januari untuk di bulan Juni. Kalau tahun berikutnya bisa nggak? Bisa Pak, bisa juga. Misalnya bulan tahun ini 2024 baru ingat saya udah lebaran 23 dialihkan, walaupun ganti tahun bisa ya? Bisa Harus Pak. cuma bulan ya? Bisa Pak, jadi nggak perlu khawatir kalau ada kelebihan, Ya. bisa diajukan restitusi atau bisa dipindah bukukan ke masa-masa yang lain atau jenis pajak yang lainnya. Ya, terima kasih. Jadi sekalian konsultasi juga ya Pak ya. Jadi kalau tadi kita sudah bicara tentang SPT ya Pak ya, begitu mudahnya DJP ini memberikan kemudahan kepada para wajib pajak untuk e-filing, kemudian pembayaran pun juga menggunakan e-billing. Lalu pun kalau misalnya ada salah setor, salah lapor, itu pun juga sistem kami sudah mengakomodir. Namun juga kalau misalnya memang ada kesulitan lebih yang kita memang ingin sampaikan Pak, silakan datang untuk bertemu akun representatif. Nanti kalau sudah pernah punya akun di DJP online, nanti di bagian profile tuh muncul nama AR kita, nomor telepon kantor AR itu sudah ada. Jadi tinggal hubungi mereka nanti akan menjadi memberi asistensi kita untuk melakukan pembayaran yang betul, mengakomodir apa tadi yang misalnya Bapak inginkan, PBK, restitusi atau apapun seperti itu. Nah, ini ada lagi nih Pak, hal terbaru yang kita berikan oleh DJP, Single Identity Number. Apa itu? Yaitu kita sudah tidak perlu lagi pergi-pergi bawa 2 kartu, cukup 1 kartu KTP ya. Karena selama ini kalau misalnya orang lagi pengurusan apa ditanya NPWP, waduh nggak bawa kartu, saya lupa kartu saya. Tapi pemerintah mengakomodir tahun ini dari sejak tahun lalu dengan membuat 1 nomor identitas NPWP menjadi NIK. Oke, nah ini bagaimana prosesnya Pak, prosedurnya? Tidak otomatis begitu saja, karena kita takut Pak nanti disalahgunakan dong gitu ya, karena nik kita tuh dipakai untuk banyak semua hal. Jadi mungkin lebih jelasnya mungkin Kak Julis yang mau menjelaskan, monggo Kak Julis. Baik, betul Pak. Jadi nanti mulai 1 Januari 2024 tahun depan Pak, awal tahun kita sudah tidak lagi mengenal NPWP 15 digit.
Nah, ini kalau teman-teman masih punya kartu NPWP yang ada 15 digit, tahun depan itu sudah tidak terpakai. Jadi untuk wajib pajak orang pribadi yang statusnya penduduk, warga Indonesia, itu NPWP 15 digit berubah menjadi NIK, nomor induk kependudukan. Jadi sama persis nomornya. Lalu bagaimana caranya, cara memvalidasinya atau cara memadankan datanya, itu dilakukan secara online juga, Pak. Jadi aplikasinya itu websitenya sama dengan ketika kita lapor SPT tahunan. Ketika kita buat kode billing, yaitu di djponline.pajak.go.id di bagian menu profil. Nah, kalau misalnya teman-teman terkendala nih untuk akses DJP online, bisa juga datang ke KPP terdekat atau bisa telepon kring pajak di 1500-200, bisa juga tadi melalui live chat di pajak.go.id. Lalu kan mungkin ada pertanyaan, oh itu kalau untuk penduduk, terus kalau untuk warga negara asing yang punya NPWP atau badan atau instansi pemerintah seperti apa? Nah, jadi kalau untuk selain penduduk, terus juga instansi pemerintah, CV, PT, NPWP-nya kan nggak mungkin pakai NIK ya Pak. Jadi nanti akan ditambahkan angka 0 di depan 15 digit NPWP-nya. Jadi perbedaannya seperti itu. Yang menggunakan NIK memang hanya wajib pajak orang pribadi yang statusnya penduduk. Tadi untuk validasinya mudah sekali, untuk pemadanan datanya cukup di djponline.pajak.go.id di menu profil. Cukup dimasukkan NIK-nya, diklik validasi. Sudah Pak, itu saja untuk validasinya. Ya. Jadi boleh ditambahkan lagi Pak, itu kalau tidak ada masalah nih. Itu kalau lancar. Namanya orang hidup tuh masalah selalu ada ya Pak ya. Jadi kalau misalnya kita lagi validasi enak-enak nih udah masuk ini, kok salah lagi? Coba Pak periksa 4 hal. Namanya sudah benar belum? Nomor NIK-nya sudah benar belum? Lalu tempat lahir dan tanggal lahir. Kalau dari keempat ini masih ada yang kurang pas, bermasalah, boleh hubungin AR Pak. Nanti AR yang akan membantu validasi atau pemadanan NIK menjadi NIK, NPWP menjadi NIK, seperti itu. Pokoknya dimudahkan. Dan yang pasti untuk pengunjung Inakraf, kami juga hadir di main hall nih Pak, main hall GCC yang ingin memadankan NIK menjadi NPWP, monggo silakan hadir di sana. Kami dari Kanwil DJP Jakarta Selatan 2 beserta teman-teman dari KPP Madya 2 Jakarta Selatan 2 siap membantu pemadanan NIK dan NPWP. Iya. Iya, jadi harus masuk dulu ke DJP online, divalidasi dulu. Karena kan untuk NPWP yang lalu Pak, kan NIK itu kan diperbaharui lagi ya. Untuk yang lama seperti saya nih, pengalaman kemarin ya Pak. Jadi saya belum ada NIK-nya. Saya masukkan NIK, kebetulan nama langsung diubah sesuai NIK karena nama saya berbeda antara NPWP dengan KTP, langsung valid. Dan mulai tahun ini mengisi SPT dan tahun depan untuk urusan keuangan apapun sudah tidak pakai nomor NPWP 15 digit lagi, tapi saya hanya butuh KTP. Itu saja. Ya, ada lagi Pak yang mau ditanyakan? Ya, saya kira sudah cukup dulu kami menunggu antusias para pengunjung sekalian. Saya yakin ini sembari belanja, sembari mengingat-ingat tentang pajak ini. Silahkan ya Bapak Ibu sekalian akses ke main lobby yang di sana di tengah ini ya, di bagian dekat tangga mezanin di bawah ya. Kita ada dari Dirjen Pajak siap membantu. Oke, mungkin ada closing speech dari Bu ini, monggo. Jadi untuk semua pengunjung Inakraf 2023 yang berada di JCC ini, kami tetap berharap dukung kami, dukung DJP untuk menopang kehidupan bangsa ini, karena lagi-lagi 85% APBN hanya didukung dari pajak. Jadi selalu ingat, pajak kuat, Indonesia maju. Terima kasih.